Saya putar pairnya. Ini udah ya? Ya. Nah, udah selesai kalibrasi. Kemudian setelah kalibrasi beres, saya mengukur amplifier ini berapa gainnya menggunakan sinyal generator yang ini. Misalkan saya ukur di 300 ya, frekuensinya 300 MHz gitu. Ini masih 800. Tadi 3.000 Pak. 300 MHz gitu ya. Kalau mau mengubah frekuensi tinggal ini 400 MHz. Kalau mau mengubahnya per step, frekuensi increment misalkan stepnya 10 MHz, nanti pas saya turun gitu. Oh, oke. Kemudian ini karena kita kalibrasi, kita cek apakah kabel ini meredam apa punya redaman juga pada frekuensi ini. Kan frekuensi udah tinggi, langsung saya sambung ke sini. Ini ya, gitu. Nah, sebelum saya sambungkan ininya, saya on-kan dulu dayanya. Nah, kalau kalian ingin mengubah daya, itu tinggal amplituda, misalkan 0 dBm gitu. Tapi kalau mengubahnya bisa diatur variabel amplituda, increment, misalkan 0,1 dB incrementnya, 0,1 dBm. Nah, ini kalau saya ubah, Oke. tuh, bisa 0,1, 0,01 tergantung ketepatan yang ingin kita dapatkan ya. Nah, ini saya sambung pada frekuensi 400. Nah, harusnya 0 kan ya? Ya. 0 tetapi meternya membaca 0, minus 0,8. Berarti kabel ini udah meredam. Nah, jadi saya kalibrasi supaya ini ke 0. Nah, yang saya baca ya ini karena digital nggak apa-apa lebih sedikit. Berarti nolnya itu adalah 0,8. Yang ini yang kita baca pada frekuensi 400. Apakah pada frekuensi lain berbeda? Ya kita coba. Tuh, ya, ternyata beda. Makanya nanti noise figure yang dihasilkan di setiap frekuensi itu beda. Ya, itu baru kabelnya. Ini saya kembalikan lagi di tadi 400 ya. Oke, sudah kabel. Kemudian atenuator. Nah, ini udah 0. Ini atenuatornya. Ya. Ini 3 dB. 3 dB sampai 6 GHz. Dia bisa menahan sampai daya 25 watt satu sesi itu. Ini bisa kita lepas. Ya. Kalau hanya mau 3 dB redamannya ini lepas saja. Nah, 3 dB. Kelompok yang tadi 6 dB. Nah, untuk grup ini saya coba 3 dB aja. Ya, ini ya. Jadi saya nggak pasang double, saya pasang satu. Supaya masing-masing kelompok berbeda-beda. Tuh, caranya adalah saya pasang di sini. Ya. Ini saya matikan dulu dayanya supaya aman. Tuh. Power supply-nya nggak usah dimatikan, dayanya aja yang dimatikan. Ini konektornya kita ganti yang itu tuh dong. ini ada nih. Oh, ada. Nah, tuh, kemudian ini tinggal saya sambung ke sini. Ya. Jadi dari sini diredam 3 dB masuk ke sana. Tambah kabel tadi, tapi ini kan udah 0 kan ya? Iya. Nah, kita cek betul nggak dia meredam 3 dB. On kan? Itu bukan 3 dB ya, lebih dari 3 dB.
Ya, Iya lebih. ini itu 3,6. 3,6 Pak. Jadi 3,6 dB harusnya 0. Frekuensi berbeda beda lagi. Ya, sekarang kalau mau kita paskan di 3 dB, ya itu 3,6 aja, nggak 3 dB. Soalnya apa? Karena kabelnya udah 0 tadi. Ya, Oh iya. sudah 0. Jadi masuk dari sini 0, keluar dari sini adalah minus 3,6, berarti ini adalah 3,6 dB. Ya. Oke. Sekarang amplifiernya kita pasang. Sudah ini. Nanti amplifiernya di sini masangnya kan ya. Ya. Input dari sumber, ini inputnya, output masuk ke sini. Kita gunakan alat bantu menggunakan kabel yang agak pendek. Tadi ada nggak ya? Tadi udah disiapin kabel-kabel pendek itu. Nggak ada tadi paling ini. Kalau yang itu sudah dicek sama saya tuh nggak? Oh enggak, ini enggak bagus. Sudah bagus. Put masuk situ dan dia butuh catu daya 24 volt. 24. Tuh ada tulisan. Oh, oke ini. Berarti pakai multimeter yang tuh yang kuning di atas sana. Berarti di sininya diatur 24. 24 ya. Oke, kita atur 24 volt. Volt DC ya. Sebesar 24. Udah ya segitu ya. Iya. Kalau arus nggak pengaruh, harus diperbesar malahan loh. Ya, ini sebagai pipa airnya. Mau saya besarin, saya kecil pipa air. Kalau kecil sekali justru akan dianggapnya hubung singkat. Nah, ini. Makanya kadang-kadang ada beberapa di lab bawah itu, Pak nggak ada arus, nggak ada tegangannya. Ya arusnya nol dia buat. Iya. Termasuk beberapa dosen juga kadang-kadang menganggap itu rusak alatnya, padahal enggak. Kalau ininya dinolkan, ya Tutup. iya enggak itu. Enggak masuk. Iya. Udah kan selesai? Ya. Kita tinggal kasih sumbernya. Ini saya kasihkan. Saya selalu biasanya masang negatifnya dulu atau groundnya. Kemudian untuk ngecek ini jalan enggaknya, kita jajal aja dulu. Kalau ampernya naik berarti ada arus yang masuk, dia jalan. Tapi kalau saya ini langsung merah, short circuit, berarti rangkaian saya salah. Nah, ya ada ya, dia nggak short circuit. Saya tinggal ukur berapa penguatan dari amplifier ini supaya nggak rusak. Ini saya perbesar. Saya kasih dayanya. Nah, itu terbaca. Ini 15, ini 3,2,4 ya? 2,4 Pak. 5 Pak. 2,5. 2,4 lebih dikit. Ya, anggap 2,5, berarti 15 dikurang 2,5. Berarti 11,5 ya? 12,5. Oke, nah 12,5 sekarang kita hitung. Ada kertas tadi. Nah, ini sweep osilatornya. Ya. Dari sweep ini dapat kita P-in-nya